Selamat pagi, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Ya, Bapak Ibu, saya mau bagikan renungan kita pagi hari ini. Judulnya adalah mewaspadai guru-guru palsu. Saudaraku, banyak sekali ya memang di hari-hari terakhir ini seperti yang disampaikan oleh firman Tuhan akan banyak guru-guru palsu. Dan guru-guru palsu ini karena kita ada di zaman sosial media yang luar biasa, sehingga dia bisa sampai ke setiap orang. Ya. Nah, mari kita lihat dulu kebenaran firman Tuhan. Ya. 2 Petrus 2 ayat 1 sampai 3. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena serakahnya, guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu, hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Ya, nah, ada dua hal yang disampaikan oleh Rasul Petrus mengenai guru-guru palsu. Nabi-nabi seperti katanya zaman dulu sebelum mereka itu sudah ada nabi-nabi palsu, dan di zaman para rasul ada guru-guru palsu. Apalagi di zaman kita sekarang ini. Jadi sebenarnya soal guru-guru palsu atau nabi palsu ini sudah ada sejak dulu. Ya, kenapa? Karena ada roh antikris gitu yang menyebar, ya, yang menolak Kristus, menolak Yesus, ya, baik menolak sebagai Tuhan, menolak keselamatan yang disediakannya. Nah, jadi ada beberapa hal yang saya mau sampaikan, ya, yang terutama yang perlu kita waspadai, ya, adalah, nah ini nih yang kita harus kenali, ya, kita kenali. Dia disebut sesat atau tidak sesuai firman Tuhan adalah kalau yang pertama adalah apakah mereka ya menerima Yesus sebagai Allah, sebagai oknum kedua dari Trinitas. Ya, firman Tuhan jelas menegaskan bahwa Yesus adalah Allah. Ya, Kolose 2 ayat 9 yang menyatakan dalam kemanusiaannya ia adalah Allah yang sempurna, gambar Allah yang sempurna. Kalau Filipi 2 ayat 6 ini menegaskan bahwa Yesus adalah setara dengan Allah. Dia meninggalkan kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang tidak yang harus dipertahankan, tidak ya mempertahankan gitu. Kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, yang mau mengambil rupa sebagai hamba, menjelaskan bahwa Yesus setara dengan Allah. Matius 28 ayat 19 yang satu perintah untuk membaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu juga menggambarkan Trinitas dan menggambarkan mereka setara. Karena nggak mungkin membaptis dalam nama Bapa, dalam nama Rasul Paulus misalnya. Nggak mungkin. Ya, kita nggak mungkin menyamakan itu. Tetapi kenapa sampai Yesus mengutus murid-murid supaya membaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Karena yaitu karena mereka setara. Dan itu karena sama, ya. Jadi jelas sekali. Jadi kalau ada yang menolak ini, nah harus
ditolak pengajaran itu. Nah, yang kedua adalah apakah mereka menerima keselamatan hanya melalui Yesus. Nah, jadi yang pertama ini sudah ada pengajarannya banyak sekali kemarin ya. Nah, yang kedua ini, nah ini yang baru-baru ini, ya ada yang menyatakan dirinya, ya padahal namanya bagus tuh ya. Nah, memang kita harusnya progresif, tapi bukan ajarannya yang, bukan Yesus keselamatan jadi progresif ya. Apakah menerima keselamatan hanya melalui Yesus saja? Ya. Tentu banyak ayat-ayat Alkitab yang menegaskan bahwa memang hanya keselamatan ada di dalam Yesus. Kisah 4 ayat 12 tidak ada nama selain nama Yesus. Yohanes 14 ayat 6 katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. 1 Yohanes 5 ayat 12 yang menyatakan bahwa barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Tidak memiliki anak, tidak memiliki hidup. Itu jelas sekali. Jadi keselamatan hanya ada dalam Yesus. Jadi kalau ada yang mengajarkan keselamatan ada di luar Yesus, itu pasti sesat, saudaraku. Nah, yang ketiga adalah apakah mereka menerima Alkitab sebagai firman Allah yang tidak dapat ditambah dan dikurangi. Kalau dia berkata Alkitab kita belum sempurna, dia masih perlu wahyu tambahan, ada perlu tambahan dari nabi kita, dari pemimpin kita. Nah, ini semua sesat. Nah, Kristen progresif berkata Alkitab kita itu bukanlah firman Allah. Nah, itu bahaya sekali. Ya, Alkitab menjelaskan ini di Perjanjian Baru misalkan 2 Timotius 3:16 tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk, nah itulah Alkitab kita, tulisan yang diilhamkan Allah. Wahyu 22 ayat 18-19 katakan tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurangi. Memang mungkin secara spesifik berbicara kepada kitab Wahyu. Nah, tetapi bukan hanya Wahyu ada tulisan itu di Ulangan 4 ayat 1 sampai 2. Ya, Taurat kita itu nggak boleh ditambah. Begitu juga Amsal ya 30 ayat 5 sampai 6. Nggak bisa ditambah dan tidak bisa dikurangi. Ya, dan yang kedua adalah Yesus mengajari kita bahwa nabi-nabi palsu itu kita kenali dari buahnya. Pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Nah, itu Matius 7 ayat 15 sampai 16. Dan kelihatan sekali motivasi orang-orang yang mengajarkan yang berbeda dari ini semua adalah untuk kepentingan diri sendiri. Ya, banyak orang yang mengajarkan misalnya yang menyesatkan persepuluhan. Ini lagi rame juga nih soal persepuluhan ya. Persepuluhan, wah ini tidak benar, tidak ada dalam Alkitab Perjanjian Baru. Padahal Yesus sendiri jelas-jelas berkata kepada orang Farisi ya, persepuluhan kamu lakukan, tapi belas kasihan, keadilan kamu tinggalkan. Yang satu jangan ditinggalkan, yang satu harus dikerjakan, yang kedua jangan ditinggalkan. Berarti kan Yesus mengajarkan masih ada ya. Jadi jelas sekali di mana kok nggak ada. Yesus tidak menolaknya ya. Tetapi memang persepuluhan jangan disalahgunakan. Tentu kalau disalahgunakan jadi salah. Ya memang karena banyak hamba-hamba Tuhan yang tidak tertib hidupnya, lalu itu dipakai sebagai senjata untuk menolak. Tentu tidak. Ya, persepuluhan di zaman dulu dipakai untuk keadilan, untuk biaya pelayanan, orang membiayai Lewi, sebagai ucapan syukur oleh Abraham kepada Melkisedek. Nah, kita juga begitu. Kita ini ada imam kita, Yesus adalah Melkisedek kita, adalah Yesus. Ya, kita mengucap syukur, kita harus mendukung pelayanan. Nah, oleh karenanya kita harus waspadai saudaraku ya, pengajaran-pengajaran yang palsu, pengajaran-pengajaran yang sesat. Kita harus hindari guru-guru palsu. Jangan mau kita tinggal di dalamnya. Nah, itu adalah guidance.
Nah, yang terlihat juga seringkali adalah kalau orang-orang yang menerima pengajaran ini seringkali dia jadi sombong rohani. Seperti dia memisahkan diri, menganggap dirinya lebih hebat daripada orang lain. Nah, itu adalah tanda-tanda bahwa itu adalah pengajaran-pengajaran yang sesat. Pengajaran yang benar membuat kita makin rendah hati, menganggap yang lain lebih utama. Kita makin melayani respect terhadap orang lain. Nah, bagaimana ya mewaspadainya? Jadi cara mengatasinya adalah waspadalah senantiasa. Ya, firman Tuhan katakan, ya 1 Yohanes 4 ayat 1, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh itu. Apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Ya, jadi kita harus uji. Tadi cara mengujinya bisa kita lihat apakah dia percaya bahwa Yesus adalah Allah. Apakah dia percaya bahwa Yesus satu-satunya adalah jalan keselamatan? Apakah dia percaya Trinitas? Ya. Lalu yang kedua, bangunlah hubunganmu dengan Tuhan. Ya. Kenapa? Karena kalau kita membangun, kita mengenal Tuhan kita dengan baik, maka kita tahu siapa Allah kita itu. Ya. Dia bahkan Mazmur 25 ayat 14 katakan kalau kita bergaul karib dengan Tuhan kita itu, maka perjanjiannya diberitahukannya kepada kita. Ya. Jadi mari kita bangun. Makin kita kenal Tuhan kita, kalau kita bergaul erat dengan dia, kita akan kenal dia. Kita akan kenal jalan-jalannya. Kita akan kenal firman-Nya. Ya. Nah, yang ketiga tentu harus terus belajar firman Tuhan. Roma 10 ayat 17 katakan, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman kita akan dikuatkan oleh Tuhan kalau iman kita akan makin kuat kalau kita terus belajar firman Tuhan. Sebab iman itu timbul dari pendengaran akan firman. Tentu bukan hanya mendengar, yang dimaksud mendengar firman di sini adalah karena dia dengar, dia baca, dia renungkan, dan dia kerjakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua, biarlah kita terus ada di dalam jalan-jalan Tuhan, kita terus bisa menjaga diri kita terhadap banyak pengajaran yang muncul melalui sosial media yang ada di HP kita, yang ada ya di sekitar kita. Kita kalau ada yang menyimpang, saudaraku, ya kita harus segera tinggalkan dan kita boleh kembali belajar kebenaran firman Tuhan yang benar. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita datang berdoa kepada Tuhan.